bisa didengar suara saya? Dengar dong. Bagus. Pak Dimas bisa dengar? Mohon maaf. Suara saya. Bisa dong. Bagus dong. Suara saya bisa didengar? Bisa dok, lanjut dok. Bisa dong. Alhamdulillah jelas dok. Oke, baik ya. Ya biasalah. Ya baik. Baik ya. Oke. Tunggu ya. Ya baik. Nah, tadi saya udah terangkan ya. Baik, kita mulai. Ini kita masuk ke dalam penyakit jantung ya. Penyakit jantung tuh hanya ada 3. Penyakit jantung koroner itu berhubungan dengan pembuluh darah koroner. Penyakit jantung bawaan itu bawaan daripada pada waktu dalam kandungan atau istilahnya adalah kongenital, dan penyakit katup jantung. 3 itunya. Ya. Nah, penyakit jantung koroner tadi saya sudah terangkan lebih lanjut. Kita masuk ke penyakit jantung bawaan atau kongenital. Ya. Kelainan kongenital merupakan wujud semasa atau sebelum kelahiran. Ingat ya, sebelum kelahiran. Nah, atau semasa dalam kandungan. Maka itu ya, hati-hati kita. Ini bagi ibu yang hamil dalam hal untuk mengkonsumsi daripada makanan. Ya, saya rasa di bukunya Dr. Zedul CSR itu sudah banyak itu tips-tips ya kan, makanan sehat yang untuk memperkuat daripada janin, yang mencegah daripada terjadinya kelainan jantung bawaan. Itu udah pasti ada itu di bukunya Dr. Zedul ya. Dan juga obat apa yang bisa kita makan dan obat apa yang nggak bisa kita makan ya, termasuk juga herbalnya seperti apa ya. Jadi maka itu seorang ibu itu memang luar biasa memang peran daripada seorang ibu ya. Kita nggak bisa lihat di sini kalau ibu kita juga ya seperti itulah ya. Jadi kelainan jantung bawaan itu terjadi selama masa dalam kandungan ya. Kemudian ini bagian kelainan jantung bawaan ini merupakan abnormal dari struktur dan fungsi. Struktur itu ya ruangannya nggak normal. Ruang jantung itu kan secara garis besar ada 4 ya. Ada yang atrium kanan, atrium kiri, atau bilik serambi kanan, serambi kiri, atau ventrikel kanan, ventrikel kiri, atau bilik kanan, bilik kiri. Itulah dia, itulah ruang jantung. Dan ada ruang jantung itu yang hanya cuma 2. Dan juga berhubungan dengan aliran darah, fungsi sirkulasi jantung, ya, fungsi aliran darah jantung semasa kelahiran. Nah, kemudian malformasi kardiovaskular kongenital tersebut berasal dari kegagalan perkembangan struktur jantung pada fase awal perkembangan janin. Ya. Harusnya selama dalam kandungan itu ada tahapan-tahapan daripada pembentukan organ jantung yang ada di dalam janin tersebut. Ya. Dan itu akan mulai ke arah yang sempurna pada akhir-akhir pada bulan-bulan yang ke-9. Itu mulai terbentuklah dia ya kan, mulai ke arah sempurna ya. Kalaupun ada kelainan itu bisa dideteksi pada trimester 3, bahkan saat ini yang lebih canggih bisa terdeteksi pada trimester kedua, akhir trimester kedua. Apakah dia ada masalah tentang nanti jantung bawaan? 2. Baik. Nah, bagaimana bekam dapat nggak mengatasi kelainan jantung bawaan? Izinkan saya sampaikan, saya belum dapatkan jurnal yang akan bekam bisa mengatasi daripada kelainan jantung bawaan. Untuk memperkuat daripada aliran darah ke jantung dan ke organ lain itu peranan daripada bekam. Ya. Tapi dalam hal untuk jantungnya bocor terus dibekam menjadi tidak bocor, maaf saya belum dapatkan jurnal untuk hal tersebut. Dan secara teori pun agak susah untuk menyimpulkan bahwa saya dengan bekam bisa mengatasi kelainan jantung bawaan. Termasuk juga masalah tentang katup jantung. Ya, jadi fungsi daripada katup jantung ini, ya tadi saya sudah terutarakan anatominya seperti apa. Itu adalah mengalirkan darah dari serambi
ke bilik. Itu aliran darahnya searah. Jadi kalau ada masalah dengan kantong jantung itu biasanya yang searah tadi bisa berbalik lagi dia. Yang sudah disampaikannya ke bilik bisa diedarkan lagi ke serambi. Nah, yang dari bilik diantarkan kemana? Ke organ-organ tubuh. Organ tubuh, ya kan? Termasuk juga yang ke paru-paru. Nah, kalau ada masalah tentang jantung, katup yang tidak bisa membuka dengan baik atau tidak bisa menutup dengan baik, ini akan menimbulkan yang namanya, kalau terdengar namanya desak. Penyakitnya namanya penyakit katup jantung. Nah, bisa nggak diatasi dengan bekam? Ya, kalau penyakit katup, baik saya ulangi, penyakit katup jantung itu ada 4 strata. Ada yang trivial, itu yang sangat ringan, ya. Kemudian ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Yang berat itu severe. Ya. Kalau yang trivial, yang sangat ringan, mudah-mudahan, ya, dengan penguatan daripada pembentukan sel saraf yang baru, karena bekam itu bisa mengaktifasi pembentukan saraf yang baru, regenerasi daripada sel, ya. Regenerasi daripada saraf, mudah-mudahan yang ringan itu akan terobati. Tapi kalau namanya yang sedang, yang berat, itu memang susah. Dan secara teori pun, secara ilmu kedokteran, susah, tidak bisa kita simpulkan tindakan bekam bisa untuk katup jantung yang sedang ataupun yang berat. Ya. Dan jurnalnya pun saya tidak dapatkan untuk hal tersebut. Baik. Tapi nanti kita bisa diskusi, mana tahu nanti di audiens ini ada yang pengalaman untuk hal tersebut. Nah, mengulang lagi tujuan dan manfaat bekam, ya, mengamalkan sunnah Rasul dalam hal untuk pengobatan, ya kan, kemudian peningkatan daya tahan tubuh, ya, itu promotif, pencegahan penyakit preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bekam mengatasi, ya kan, berperan 4 hal tersebut. Jadi kalau bekam ada layanan di ada puskesmas yang ingin melakukan layanan bekam, boleh. Mudah-mudahan nanti, ya, ini insya Allah di Medan ada satu rumah sakit swasta yang besar, 27 lantai, ya, saya sebutkan langsung Premier Mitra Medika, pemiliknya, ya, itu sudah minta kepada saya, tolong Dr. Putri hadirkan layanan bekam Tibun Nabawi di rumah sakit kami, karena rumah sakit kami ini, ya kan, menerapkan konsep syariah, layanan syariah. Ya, karena rumah sakitnya waktu itu pemiliknya muslim, ya, konsep layanannya adalah syariah, dan mereka minta saya menghadirkan layanan bekam di rumah sakit tersebut, dan kami sudah presentasi untuk layanan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, dan bukan itu saja layanan, kami juga berkeinginan ini sebagai tempat, ya kan, namanya riset-riset ilmiah, dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bekam bersama-sama. Baik, nah, tentu, ya, sebagai seorang terapis anggota PBI, ya, mungkin malu lah kita kalau kita nggak tahu, ya, maaf kalau saya katakan seperti itu, karena bekam itu banyak nyeri yang bisa teratasi. Nah, penyakit jantung itu berefek tadi juga menimbulkan nyeri. Ya, sebagai seorang anggota PBI kita harus mempelajari yang namanya gap control theory, teori pintu gerbang. Karena teori pintu gerbang inilah yang memainkan peranan penting terhadap penjalanan rangsang nyeri. Nah, coba perhatikan, ya, impuls nyeri bisa lewat jika pintu gerbang terbuka, dan impuls akan diblok ketika pintu gerbang tertutup. Pintu gerbang itu letaknya di mana? Letaknya di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu letaknya di mana? Itu mulai dari tulang leher sampai ke tulang ekor. Itu letak daripada sumsum tulang belakang, ya. Jadi mulai dari tulang leher sampai ke daerah lumbang, ya.
tulang punggung. Tulang punggung itu yang ada di tengah-tengah daripada punggung kita, mulai dari leher sampai ke daerah lumbar, ke daerah pinggang, ya. Nah, itu letak daripada sumsum tulang belakang, dan pintu gerbang itu letaknya di sana. Menutupnya pintu gerbang merupakan dasar terapi mengatasi nyeri. Nah, neuromodulator yang hormon adalah endorfin itu bisa menutup pintu gerbang dengan cara menghambat pembentukan serotonin dan prostaglandin. Endorfin ini hormon bahagia yang dikeluarkan dari ujung-ujung saraf pada waktu kita melakukan pentorehan, pada waktu kita melakukan pembekaman. Serotonin dan prostaglandin itu merupakan hormon atau zat yang menimbulkan rasa nyeri, jadi hambatnya. Jadi endorfin yang dihasilkan akibat tindakan membekam, dengan tindakan bekam akan dikeluarkan namanya endorfin. Endorfin itu menutup pintu gerbang dengan cara menghambat pembentukan serotonin dan prostaglandin. Serotonin dan prostaglandin itu adalah hormon yang menimbulkan nyeri. Bahkan massasi, akupresur dan recapping, ya, recapping itu bekam kering, salah satu cara untuk mengeluarkan daripada endorfin. Nah, itu dia. Saya cerita sedikit tentang titik bekam. Titik bekam, ya, titik bekam, ya, termasuk juga titik bekam sunnah, ya, itu bagian daripada titik meridian. Ya, izinkan saya kalau sampaikan seperti itu, yang bagian titik meridian. Titik meridian ini merupakan kumpulan saraf. Ya. Jadi di mana sarafnya arang ke organ-organ tubuh kita. Akibatnya apa? Ya, dari antara rangsangan saraf yang sudah diolah di otak, dia sampaikan lagi, di-feedbackkan ke organ tubuh. Akibatnya terjadilah regenerasi saraf, regenerasi sel. Yang tadinya agak rusak diperbaiki, ya. Yang tadinya sudah rusak dicoba untuk dibentuk menjadi yang baru. Tentu ini memerlukan waktu, ya. Itulah fungsi daripada endorfin tersebut, ya. Itu salah satu fungsinya, ya, gitu. Jadi hormon yang dikeluarkan dari ujung saraf yang terkeluarkan akibat kita lakukan tindakan bekam. Tindakan bekam itu kan relaksasi, kemudian pentorehan, ya kan, kemudian dikeluarkan lebih banyak lagi dengan kita melakukan pengkopan. Pengkopan pertama itu pada waktu kita bekam kering, pengkopan yang kedua pada waktu setelah kita lakukan pentorehan luka. Nah, patofisiologi bekam pada kesehatan jantung tadi saya terangkan pengertiannya apa, tindakan bekam itu, ya kan, yang akan berefek terhadap penguatan kesehatan jantung. Nah, teori Tebah ya perlulah kita ketahui, ya. Teori Tebah ini perlulah kita ketahui, ya. Jadi setelah ini di gambar ini saya terangkan sedikit. Ini adalah pembuluh darah yang warnanya merah, ini adalah pembuluh darah, ya. Di luar pembuluh darah ini ada namanya ruang interstisial, ya. Dan yang garis hitam ini adalah dinding dari permukaan kulit. Ini adalah permukaan kulit. Kemudian ini adalah kap, ya, kop bekam kita. Ini ya kop bekam. Ini kop bekam. Nah, ini dia kop bekam. Baik. Ini yang ujung kapiler daripada arteri yang kita kenal dengan arteriole, dan ini adalah ujung kapiler daripada vena yang kita kenal dengan venule. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita lakukan pengkopan? Ini bekam kering, dry cupping. Pengkopan itu kan menggunakan pompa bekam yang dilekatkan dengan kop bekam. Kop
di daerah titik bekam. Titik bekam kita mengenal titik bekam sunnah. Baik, apa yang terjadi? Dengan pengkopan, dengan tekanan negatif yang dilakukan, akan tertariklah ya kulit, ya jaringan kulit ini ke atas, mengisi hampir daripada seluruh daerah yang ada di dalam kop tersebut. Nah, ini dia, ya. Nah, ini dia, mengakibatkan kulit terisap ke dalam kop. Karena tekanan negatif ini membuat laju filtrasi kapiler menuju daerah kaping meningkat. Filtrasi itu penyaringan, menurunkan penyerapan di kapiler vena yang meninggalkan daerah kaping. Artinya apa? Pada waktu kita lakukan pengkopan yang pertama, istilah saya pertama, itu bekam kering, akan keluarlah plasma darah dari ruang pembuluh darah ini ke rongga atau ruang namanya intersisial, dan akan mengisi lebih banyak di bawah jaringan kulit yang tersedot ke atas, tertarik ke atas. Darah masih tidak bertahan. Ada tadi kan di dalam pembuluh darah ada darah dan ada plasma darah. Darah masih tidak bertahan. Yang keluar itu adalah plasma darah. Ternyata yang keluar itu setelah diteliti adalah banyak zat-zat toksin, zat-zat racun yang tidak diperlukan tubuh lagi. Seperti misalnya ada keluar kolesterol di situ, ya kan? Ya. Kemudian ada keluar yang namanya N2O, kemudian ada keluar urium kreatin yang tidak diperlukan tubuh lagi. Nah, itu keluar dia. Ada keluar air juga keluar. Nah, ya, baik. Maka kita lihat. Nah, akhir langkah pertama dari bekam, ya kan? Semakin banyak cairan dan zat berbahaya yang terkumpul di bawah permukaan kulit yang tersedot ke atas. Ini saya bicara di permukaan kulit ya, karena ada juga rongga di luar pembuluh darah ini yang berada di organ dalam. Ada intersisial itu ada di organ dalam, di dalam perut, di dalam rongga dada ada, dan otak pun ada. Ini saya bicara ini adalah di permukaan kulit, karena yang kita lakukan pentorehan itu adalah permukaan kulit luar, itu khususnya adalah dermis, epidermis, dan dermis. Kan itu kan, ya ujung jarum itu kan sampainya di daerah epidermis dan dermis. Ya, disitulah banyaknya daripada kapiler. Kapiler itu pembuluh darah kecil. Nah, ingat dia, dicerita tentang kapiler itu ingat dia, pembuluh darah kecil. Ada dalamnya namanya pembuluh darah kapiler, dan luarnya ada intersisial. Baik, apa yang terjadi? Nah, saya mencoba menyimpulkan, dry cupping terapi bekam kering itu tahapan pra-bekam, ya kan? Istilah stimulasi yang kuat di daerah kulit dan saraf dan akan menghasilkan endorfin yang sifatnya adalah memodifikasi impuls nyeri, mengurangkan, ya kan? Jadi rasa nyeri itu akan berkurang, ya kan? Ya. Mengucapkan tadi atau endorfin tadi menutup pintu gerbang dengan cara menghambat pembentukan serum yang berperan dalam hal untuk terjadinya nyeri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan kita lakukan dry cupping, terjadilah dilatasi melebarnya daripada pembuluh darah kapiler dan juga arteriole. Arteriole itu ujung dari kan, nah itu melebar dan dalam pembuluh darah kapiler itu akan menjadi lebih lancar, dan ini akan mengurangi daripada hipoksia di dalam jaringan, kurangnya oksigen di dalam jaringan. Tentu
kaku. Itu dengan tindakan dari cupping atau prabekan saya istilahkan. Nah, masuk juga ke wet cupping, ya kan, tertorehan perlukaan tadi akan mengakibatkan darah kotor itu akan keluar. Itu darah yang kurang kaya dengan oksigen. Saya katakan darah kotor kenapa? Karena di jurnal-jurnal di penelitian pun setelah diteliti isi daripada darah kotor itu memang ya kan darah yang tidak berguna lagi, ya bentuknya pun yang aneh-aneh. Ya. Nah, ini kita lakukan tekanan negatif, ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya kan, nah ini dia, ya dari wet cupping atau bekam basah, darah keluar mengandung sisa metabolisme, pengolahan toksin, ya kan, endapan yang nggak berguna, ya ada inti daripada zat kolesterol, saudara merah yang rusak, dan sedikit saudara putih. Ini akan mengakibatkan terjadinya pembersihan, detoksifikasi darah yang lebih baik, akan membuat terjadinya lancarnya aliran darah yang berada di dalam kapiler tersebut. Kalau lancarnya aliran darah yang berada dalam kapiler tersebut, otomatis penghantaran oksigen, ingat ya, oksigen itu kan diikat oleh hemoglobin, otomatis penghantaran oksigen ke semua jaringan organ akan lebih baik lagi, dan juga tersampaikannya daripada nutrisi akan lebih baik lagi, ya. Nah, jadi setelah dilakukan tindakan bekam tadi, baik bekam basah maupun bekam kering, ya kan, ini terjadi pemulihan jaringan secara fisiologis, ya. Setelah zat berbahaya dikeluarkan bersamaan dengan cairan terkumpul, ya kan, kembali lagi dia fisiologis mungkin, ya. Jadi penyaringan dan penyerapan itu seimbang kembali. Kalau tadi kan tidak, ya kan, penyaringannya lebih meningkat dibandingkan yang diserap masuk kembali ke dalam darah. Ini yang ada dalam pembuluh darah ini sudah jauh berkurang. Kemudian pembuluh darahnya lebih rileks, ya kan. Kemudian darah yang kaya dengan darah, ya, mulai dari saudara merah, darah putih, trombosit, itu akan memainkan perannya yang lebih baik lagi. Nah, bekam sebagai preventif dan promotif kesehatan jantung, ya. Jadi manfaat bekam dalam hubungan dengan kesehatan jantung, melancarkan peran darah dengan menghilangkan sumbatan dalam pembuluh darah tadi, sumbatan, ya. Di dalam pembuluh darah kapiler itu terdapat zat-zat toksin itu cukup banyak. Dari mana kita ketahui, ya? Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya, ya. Kemudian menghilangkan zat sisa endapan pada sumbatan pembuluh darah kecil. Sisa endapan tersebut dapat menghambat arus pembuluh darah balik yang balik lagi ke jantung. Endapan tersebut biasanya berupa kolesterol, ada trombus, ya, ataupun sisa-sisa metabolik yang nggak berguna lagi, bisa dari ureum, kreatinin, ya kan, yang nggak berguna lagi, dan toksin-toksin, racun-racun yang tidak teridentifikasi. Kemudian mencegah kekakuan pada pembuluh darah yang kita kenal dengan arteriosklerosis. Nah, kekakuan pada pembuluh darah ini, ya, yang paling berbahaya kalau misalnya kekakuan pada pembuluh darah kecil di pembuluh darah ke jantung, terjadi arteriosklerosis, ya kan, penyakitnya namanya penyakit jantung koroner, atau kekakuan pada pembuluh darah di otak, ya kan, akan mengakibatkan sumbatan pada otak dan tentu mengurangi daripada fungsi otak. Fungsi otak itu dalam hal untuk kesadaran. Kemudian merangsang pembentukan saudara merah yang baru, kemudian menurunkan tekanan darah. Tekanan darah kenapa bisa menurun? Karena efek daripada endorfin tadi, ya kan, kemudian memberikan relaksasi daripada pembuluh darah tadi. Jadi pada hipertensi itu terjadi kekakuan daripada pembuluh darah. Dengan adanya endorfin yang terkeluarkan, pembuluh darah tadi bisa lebih rileks, otomatis dengan sendirinya tekanan darah akan berkurang. Kemudian menurunkan kadar
kolesterol, trigliserida. Trigliserida ini ya kan fungsinya adalah dia membawa daripada LDL dan HDL tersebut. Ya, LDL itu kita kenal dengan lemak yang jahat, ya, dan bekam merupakan kardioprotektif dan stimulasi daripada sistem saraf perifer, karena memang yang dirangsangnya, diaktifasinya adalah sistem saraf perifer. Yang kita lakukan pentoran itu yang kita dengan relaksasi itu akan merangsang daripada sistem saraf perifer. Nah, ini merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan di luar, ya. Penelitian dari majalah alternatif dan integratif medicine, ya, alternatif dan integratif medicine, ya kan, dikatakan tindakan bekam wet cupping ini kan bekam basah dan faktor risiko penyakit kardiovaskular, ya, efeknya terhadap tekanan darah, kemudian profil daripada metabolik, kemudian elektrolit pada dewasa muda yang sehat. Nah, ini majalah, ini penelitian ini dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dalam hal untuk bekam pada beberapa universitas yang ada di Kairo, ya, pada beberapa universitas yang ada di Kairo. Nah, partisipannya adalah 16 orang, ya. Ini dilakukan tindakan bekam selama 2 bulan, ya. Di sini tidak diterangkan dalam 1 bulan itu berapa kali, tapi yang jelas ya bisa 2 kali atau sekali, ya kan. Kemudian tekanan darah diukur 30 menit sebelum dan sesudah dilakukan bekam. Sampel darah diambil pada semua partisipan sebelum dan Suara putus-putus. ya. Suara putus-putus, ya. Oke, baik. Ini udah jelas, Pak? Ya. Suaranya putus-putus, ya. Kadang bagus sih Om. Baik. Saya Iya, nih kadang-kadang jadi hilang. untuk ya, Kakak dibuka lagi. Ini korek api kak, bukan mainan. ya sebentar saya coba kasih laptop dulu.